Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Menerima dan Memberi. Diambil dari Imamat pasal 6 ayat 14 sampai 23. Ketika kita dihadapkan pada pilihan antara menerima dan memberi, seringkali pikiran kita condong untuk memilih menerima. Namun dalam hidup ini keseimbangan antara memberi dan menerima sangatlah penting. Saat kita memberi, kita tidak hanya membantu orang lain tetapi juga menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam diri kita sendiri. Di sisi lain, saat kita menerima, kita membuka diri untuk pertumbuhan dan belajar dari orang lain di sekitar kita. Tuhan mengajarkan kita bahwa kehidupan yang seimbang adalah kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dengan memberi, kita menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang lain dan membangun komunitas yang lebih peduli. Dan ketika kita menerima, kita menunjukkan kerentanan yang memungkinkan orang lain untuk mendukung dan mencintai kita. Maka penting bagi kita untuk mencari momen di mana kita bisa memberi dan juga momen di mana kita harus merasa nyaman untuk menerima. Dengan demikian, kita tidak hanya menjalani hidup yang seimbang, tetapi juga mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya, ketika kita hidup dalam keseimbangan antara memberi dan menerima, kita menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Anak-anak Harun yang telah dipilih sebagai imam mempunyai kewajiban untuk membawa kurban sajian kepada Tuhan dan membakarnya di atas mazbah. Setelah mereka menyelesaikan tugas membakar kurban, mereka menerima hak untuk mendapatkan bagian dari sajian itu. Bagian selebihnya dari kurban sajian harus mereka makan di pelataran sebagai tanda ketaatan kepada perintah Tuhan. Dengan setiap suapan, mereka mengenang kebesaran Tuhan yang telah memberi mereka tanggung jawab ini. Kewajiban dan hak ini bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga wujud dari komitmen mereka kepada Tuhan. Mereka memahami bahwa setiap kurban yang dibawa adalah ungkapan syukur atas berkat yang telah diberikan. Ritual ini memperkuat ikatan antara mereka dan komunitas, menciptakan rasa persatuan di tengah-tengah umat. Setiap kali mereka melaksanakan ritual ini, rasa syukur dan kebersamaan semakin mendalam dalam hati mereka. Dengan ketulusan hati mereka menyampaikan harapan dan doa-doa kepada Tuhan untuk keselamatan dan berkat bagi semua. Kehadiran mereka di pelataran menjadi lambang pengabdian, menghadirkan damai dan kasih dalam komunitas. Dalam momen-momen ini, mereka merasakan kehadiran Tuhan yang menyertai setiap langkah dan tindakan mereka. Harun dan anak-anaknya menerima perintah untuk memberi persembahan yang istimewa sebagai tanda pengabdian mereka kepada Tuhan. Kurban sajian yang diberikan adalah 1/10 eva tepung terbaik, simbol dari hasil kerja keras dan dedikasi. Penyajian kurban ini dilakukan pada waktu pagi dan petang, menandakan kesungguhan dalam ibadah mereka. Kurban ini harus dibakar seluruhnya, simbol pengabdian penuh kepada Tuhan tanpa menyisakan apapun untuk diri sendiri. Larangan untuk tidak memakan kurban ini menegaskan betapa sucinya persembahan yang mereka berikan. Dengan setiap persembahan, Harun dan anak-anaknya meneguhkan hubungan mereka dengan Tuhan, menunjukkan rasa syukur atas berkat yang telah diterima. Persembahan ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga sebuah pengingat akan tanggung jawab mereka sebagai pelayan Tuhan. Setiap aspek dari kurban ini mengajarkan mereka tentang pengorbanan dan komitmen dalam melayani Tuhan. Melalui ritual ini, mereka belajar bahwa memberi lebih dari sekadar materi, itu adalah ungkapan hati yang tulus. Ya, kekuatan dari persembahan ini terletak pada niat dan kesungguhan hati yang menyertainya, menjadikannya suci dan berarti. Setiap orang mempunyai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi, menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, dalam perjalanan hidup kita sering menghadapi momen ketika menerima apa yang menjadi hak kita menjadi hal yang wajar. Namun tidak kalah pentingnya, ada saat-saat di mana kita dituntut untuk memberikan lebih dari apa yang kita miliki demi kebaikan bersama. Menghargai hak-hak kita adalah penting, tetapi memahami kewajiban kita terhadap orang lain juga sama pentingnya. Dengan menjalin hubungan yang saling menghormati antara hak dan kewajiban, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis. Kita belajar bahwa memberi tidak selalu berarti kehilangan, melainkan dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Ketika kita berani untuk memberi, kita menciptakan ruang bagi cinta dan kepedulian untuk tumbuh di sekitar kita. Setiap tindakan kecil kita dalam memenuhi kewajiban bisa membawa dampak yang besar bagi kesejahteraan orang lain. Pada akhirnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan menyadari pentingnya kedua aspek ini, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. Sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang hak dan kewajiban yang ada. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa hidup tidak melulu tentang diberi berkat, tetapi juga tidak terus-menerus tentang berkorban. Layaknya Harun dan anak-anaknya, kita dapat menikmati berkat yang Tuhan sediakan di setiap langkah kehidupan kita.
Pada sisi lain, kita juga mengungkapkan syukur seperti yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya dengan tindakan nyata. Dengan setiap tindakan syukur, kita menjadi berkat bagi orang lain, menciptakan rantai kebaikan di sekitar kita. Ketika kita bersyukur dan membagikan berkat, jiwa kita pun dipenuhi dengan damai dan sukacita. Setiap berkat yang kita terima juga mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan tidak melupakan sesama. Dengan mengedepankan rasa syukur, kita menemukan kekuatan untuk melewati tantangan hidup dengan lebih tegar. Melalui perjalanan iman kita belajar bahwa berkat sejati datang dari memberi dan berbagi dengan tulus. Akhirnya kita menyadari bahwa hidup adalah tentang keseimbangan antara menerima dan memberikan seperti siklus yang saling melengkapi. Dengan saling mendukung dan menguatkan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Semangat kebersamaan ini menggugah kita untuk terus berjuang demi kebaikan dan kasih sayang dalam hidup sehari-hari. Ketika kita menyadari bahwa keselamatan kekal adalah anugerah terbesar yang telah kita terima, marilah kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. Setiap kali kita merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, biarlah semangat memberi kasih dan kepedulian kepada sesama mengalir dari hati kita. Kebaikan yang kita terima dari orang lain seharusnya mendorong kita untuk membalas dengan tindakan kebaikan yang serupa kepada mereka dan banyak orang lainnya. Dengan setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan, kita tidak hanya memberdayakan orang lain, tetapi juga memperkuat ikatan kasih di antara kita. Marilah kita ingat bahwa setiap tindakan kecil yang didasari oleh kasih dapat menciptakan dampak yang besar dalam kehidupan orang lain. Dengan begitu, kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain, menciptakan gelombang kebaikan yang terus mengalir. Akhirnya, saat kita menyebarkan kasih dan kepedulian, kita tidak hanya memenuhi panggilan Tuhan, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Mari kita terus berupaya untuk memberikan yang terbaik dari diri kita, karena di dalam setiap tindakan kebaikan, kita menemukan tujuan sejati hidup kita. Jadilah orang Kristen yang senang untuk menerima maupun memberi, mengingat bahwa setiap tindakan membawa berkat kepada kita dan orang lain. Ketika kita menerima, bersyukurlah atas segala yang diberikan kepada kita, baik itu kasih, dukungan maupun rezeki. Ketika kita memberi, bersukacitalah dan nikmati kebahagiaan yang datang dari berbagi dengan orang lain. Dan dengan demikian ada keseimbangan berkat yang mengalir dalam hidup kita, memperkuat ikatan antar sesama. Kita diajak untuk menjadi saluran berkat di mana setiap tindakan baik yang kita lakukan menginspirasi orang lain. Dengan kerendahan hati kita, menyadari bahwa memberi adalah bagian dari perjalanan iman kita yang memperkaya jiwa kita. Setiap kali kita menerima dengan syukur dan memberi dengan sukacita, kita menciptakan lingkaran berkat yang tak terputus. Hidup dalam keseimbangan berkat memungkinkan kita untuk tumbuh tidak hanya secara spiritual, tetapi juga dalam kasih dan pengertian. Melalui tindakan kasih dan kedermawanan, kita menjadi contoh hidup bagi orang di sekitar kita tentang bagaimana menerima dan memberi dengan tulus. Kebaikan yang kita sebarkan akan bangkit kembali kepada kita, menciptakan dampak positif yang jauh melampaui diri kita sendiri. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update. Renungan hariannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.